Selamat datang di webinar kedokteran part 2, tips dan trik untuk menjadi dokter polisi atau dokpol. Telah bergabung bersama kita narasumber kita pada malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Oke. Baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dr. Novtiara Dwita Putri, bisa dipanggil Dr. Tiara. Saya akan menjadi moderator webinar kedokteran pada malam hari ini. Sekarang saya bertugas sebagai ASN di ASN Polri, yaitu di Polda Bengkulu, di bagian Kapoliklinik, Klinik Bayangkara Medika, Bengkulu Tengah. Baiklah para peserta webinar, teman-teman sekalian, sebelumnya saya akan membacakan rule atau aturan webinar kita pada malam hari ini. Yang pertama, diharapkan kepada seluruh peserta untuk mematikan atau memute-kan audionya, dan diharapkan juga kepada seluruh peserta untuk open kamera atau open kamera untuk biar terlihat gitu ya peserta-peserta yang hadir pada malam hari ini. Nanti webinar kita akan berjalan sekitar 60-90 menit. Di selesai materi akan ada sesi tanya jawab. Kita akan buka sesi tanya jawab pertama itu ada 3 pertanyaan. Nah, di sini nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan pulsa sebesar 50.000 yang disponsori oleh Lumina dan juga Dokors. Ada 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan reward nanti. Terus yang kedua, bagi peserta yang bertahan sampai akhir akan mendapatkan e-book gratis dari Dokors. Selanjutnya, nanti di acara akan ada sesi foto bersama, dan yang posting snap ini serta tag Lumina dan Dokors bisa juga langsung diberikan join grup e-book Telegram. Nanti kita akan DM pesertanya. Juga nanti di akhir akan ada foto bersama bersama narasumber dan juga bersama teman-teman peserta webinar. Oke, acara ini bekerja sama dengan Dokors, Lumina Operation, dan juga Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Baiklah, langsung saja. Saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Dr. Febri Pranata Utama, dengan jabatan kepolisian yaitu Inspektur Polisi 2 IPDA, jabatan sekarang sebagai Kepala Poliklinik Satbrimob Polda Aceh, lahir di Tebatkarai, Bengkulu 10 Februari 1992, alamat sekarang di Perumahan Pola Permai, Banda Aceh. Status pernikahan sudah menikah. Ini nanti teman-teman kalau mau capture bisa ada email di febripranatautama@gmail.com dan juga Instagramnya @febri92. Nanti juga bisa kita lampirkan di akhir. Ini riwayat pendidikan. Beliau menempuh pendidikan di SDN 4 Kepahyang Bengkulu tamat tahun 2004. Lalu tahun 2004 sampai 2007 di SMP Negeri 1 Kepahyang Bengkulu. Tahun 2007 sampai 2010 di SMA 1 Curug Bengkulu. Tahun 2010 beliau kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Bengkulu. Lalu pada tahun 2020 masuk Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana SIPSS 2020 di Akademi Kepolisian Semarang. Riwayat jabatan, tahun 2020 sampai 2022 menjabat sebagai dokter ahli pratama di Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh. Tahun 2022 menjabat sebagai kaur pelayanan medis di Rumah Sakit Bayangkara Banda Aceh. Dan sekarang menjabat sebagai Kepala Poliklinik Satbrimobda Banda Aceh. Riwayat operasi kepolisian, pada tahun 2020 menjabat sebagai Kepala Tim Swab di Operasi Penanganan COVID-19 Wisma Atlet Jakarta. Waktu itu bersama saya juga ya, Bang.
Tahun 2021 menjabat sebagai Kasubdgas Medis pada operasi Nemangkawi tahap 2 Provinsi Papua. Ya. Langsung saja kita serahkan kepada narasumber kita pada malam hari ini. Let's Talk berkarir menjadi dokter polisi. Sudah siap, Bang? Oke, insya Allah siap. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat malam. Om Swastiastu. Shalom, nama budaya, salam kebajikan. Baiklah, terima kasih buat moderator atas narasi yang sudah diberikan. Itu tadi sedikit tentang biodata diri saya. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat datang juga buat rekan-rekan yang sudah bergabung di acara webinar pada malam hari ini. Jadi baik, nggak usah berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung saja kita mulai. Oke, baiklah. Jadi kalau berdasarkan judul besar yang dibuat, bagaimana bisa berkarir atau bisa menjadi seorang dokter polisi. Jadi untuk bisa jadi seorang dokter polisi, satu hal yang pasti dia sudah harus jadi seorang dokter dulu. Itu yang harus rekan-rekan tahu. Jadi mungkin nanti ada yang bertanya apakah SKED boleh atau masih koas boleh. Jawabannya enggak. Yang jelas harus sudah jadi dokter umum, sudah internship baru bisa daftar. Kalau untuk runut, untuk pendaftaran, jadi terbagi kalau yang sudah sampai tahun 2022 ini kemarin. Jadi untuk cara pendaftaran yang jelas harus dari daerah dulu, dari Polda. Nanti untuk runutan di Polda itu sendiri ada beberapa item seleksi, mulai dari administrasi, terus ada kesehatan tahap 1, ada tes kesehatan tahap 2, terus ada tes uji kompetensi juga. Uji kompetensi ini uji kompetensi pengetahuan, ada psikologi, kemudian ada mental kepribadian, administrasi bagian akhir, baru nanti sidang kelulusan. Nah, ini kalau menurut yang tahun kemarin sih, yang tahun ini 2022 di daerah itu ada tes jasmani berkala. Nah, nanti sudah ada sidang kelulusan, baru nanti dipilihlah siapa yang berhak untuk ke tes di pusat. Nanti di tes pusat seperti biasa kurang lebih ada pemeriksaan cek administrasi kembali. Kemudian di sini ada dilakukan tes kesehatan lagi, tes kesehatan tahap pusat. Jadi nanti dicek kembali, di cross check lagi kan hasil pemeriksaan dari daerahnya. Kemudian ada kompetensi lagi, tes kompetensi, terus ada tes psikologi. Untuk tes kompetensi kalau di pusat itu dia lebih sifatnya praktikum ya, artinya kayak OSCE kurang lebih. Kalau di daerah dia CAT, kalau di pusat dia kurang lebih kayak OSCE, ujian OSCE nasional lah. Kemudian selanjutnya ada tes kesehatan tadi, tes tahap 2, ada PMK juga, baru nanti sidang pantohir akhir atau sidang kelulusan, baru nanti dipilihlah atau diputuskan untuk berangkat ke Akpol Semarang buat pendidikan di sana. Oke, lanjut. Oke. Jadi itu untuk gambaran buat rekan-rekan sekalian bagaimana cara atau proses bisa masuk. Jadi kalau udah melewati tahap itu semua, nanti baru menempuh yang namanya pendidikan. Pendidikan kalau yang untuk SIPSS sendiri, pendidikan dilaksanakan di Pol Semarang, itu kurang lebih 6-7 bulan. Nah, nanti khusus dokter setelah selesai pendidikan dan bakal ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, satu hal yang pasti dia bakal berdinas itu di bawah naungan Bidokes. Jadi istilahnya mungkin rekan-rekan ada yang bingung, apa sih Bidokes nih? Bidokes sama Rumkit atau rumah sakit itu apa sih bedanya gitu. Jadi mungkin bisa saya jelasin sedikit bahwa Bidokes ini kalau di umum ya, maksudnya di luar dari Polri,
Bidokes ini sama dengan dinas kesehatan, sedangkan rumah sakit itu RSUD. Jadi Bidokes itu sebagai badan yang menaungi di atas rumah sakit. Jadi istilahnya dia lembaga paling sedikit lebih tinggi lah dibanding rumah sakit, karena rumah sakit di bawah naungan dia. Nah, jadi kalau untuk kalau seorang dokter polisi ya tempat dinasnya kalau nggak Bidokes, rumah sakit, atau bisa di Polres. Kayak Jajaran dokter Notiara kan di Polres bisa. Jadi kalau di Polres atau jajaran, namanya dia akan kerjanya di bagian klinik Polres. Jadi mengawaki dari dan mengkoordinir dari kegiatan semua yang ada di Polres. Yang jelas itu nanti kan bertanggung jawab ke Kapolres. Nah, untuk di Bidokes ini sendiri, mungkin saya sedikit kasih gambaran ke rekan-rekan sebagai pengetahuan juga. Jadi nanti memang inilah sub-sub bagian yang ada di Dokes. So, ada yang jadi dibagi secara garis besar, ada yang namanya Kespol dan Dokpol. Kalau Kespol itu sub bidang kesehatan kepolisian. Jadi yang di bawah, yang membawahi dia tentang materi fasilitas kesehatan, Matfaskes, ada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan ini biasanya menaungi bagi semua anggota Polri. Terus yang selanjutnya ada bagian kesamaptaan. Kesamaptaan ini biasanya mengurusi mengurusi anggota-anggota mengurusi kesehatan jasmani biasanya, bagian kesehatan berkala lebih jelasnya bagi seluruh anggota Polri, dan biasanya juga mengurusi bagian-bagian penerimaan. Maksudnya kalau orang mau masuk tes polisi atau segala macam pasti dicek di bagian Dokes melalui bagian Kesmapta ini. Terus yang selanjutnya ada Subit Dokpol. Ini Dokpol pun ada ada 3 di bawahnya, ada yang bagian forensik, keamanan ketertiban masyarakat, dan bagian DVI. Mungkin rekan-rekan sekalian udah tahu lah DVI kan, Disaster Victim Identification, yang mengidentifikasi kalau terjadi atau kejadian seperti bencana alam. Biasanya tim-tim DVI yang akan turun untuk bantu mengidentifikasi. Oke, bisa lanjut. Oke, jadi gini. Untuk selanjutnya itu tadi yang bagian Dokes sama rumah sakit. Oh, satu lagi, mungkin yang menyambung yang tadi. Kalau itu bagian Dokes, kalau rumah sakit kurang lebih sama seperti rumah sakit pada umumnya. Ada di direktur rumah sakit, ada yang bagian ketua bidang pelayanan medis, perawatan, kurang lebih sama. Cuman yang memang bedanya tadi hanya di bagian subit-subit itu. Terus selanjutnya kegiatan-kegiatan di Dokpol. Sebenarnya kalau ditanya kegiatan banyak. Ini salah satu yang mungkin yang pernah saya lakukan. Ini pemeriksaan yang sering dilakukan ini namanya food security. Jadi food security ini dilakukan untuk mendeteksi apakah makanan yang akan dihidangkan itu mengandung zat-zat yang terlarang, misal boraks, terus formalin, dan biasanya kita lakukan pemeriksaan food security ini pada kalau misalkan ada kedatangan tamu-tamu negara, terus tamu-tamu pejabat utama Polri. Kalau yang contoh di gambar ini waktu pemeriksaan food security, waktu kedatangan kalau nggak salah Wapres waktu itu ke Polda Aceh. Tahun Jadi berapa kita nih, Pak? sebelum gimana? Ini tahun berapa ini? Tahun 2021. 2021. Jadi sebelum kita makanan dihidangkan, jadi kita periksa semua dulu. Udah kita periksa, kita nilai aman, baru nanti boleh dihidangkan. Kalau misalkan ditemukan ada zat-zat yang terkandung, misalkan boraks itu, ya dengan otomatis makanan tersebut nggak bisa kita hidangkan. Kurang lebih seperti itu kalau untuk food security. Oke, next. Oke, selanjutnya selain memeriksa food security, ada juga di sini pemeriksaan narkoba. Sebenarnya untuk kegiatan di Dokpol itu banyak. Mungkin ini saya jelaskan secara yang paling penting, ada paling penting dan yang nggak paling penting sih, maksudnya yang paling sering lah dilaksanakan. Ini yang selanjutnya pemeriksaan narkoba. Jadi mungkin rekan-rekan tahu bahwa
apa namanya, di Polri itu sendiri memang sering dilaksanakan pemeriksaan rutin narkoba. Jadi ini pemeriksaan narkoba ini untuk pelaksanaannya nggak tentu jadwal, artinya lihat situasi dan kondisi secara situasional, kapan memang ketika harus dilakukan, biasanya akan dilakukan, dan itu menunggu perintah dari atasan. Jadi mungkin rekan-rekan di sini udah pernah cek narkoba juga. Ini kebetulan yang kita pakai pemeriksaan narkoba yang menggunakan 6 stick parameter. Jadi 6 stick parameter, apa namanya, yang kandungannya tuh ada ganja, benzo, amfetamin, metamfetamin, kokain. Nah, satu lagi apa tuh? Lupa saya satu lagi tuh. Nah, jadi ini untuk pemeriksaan narkoba cukup sering dilaksanakan di lingkungan Polri, khususnya yang biasanya melakukan ini dari pihak Dokpol biasa bekerja sama dengan bagian Propos, Profesi Pengamanan di tiap-tiap Satker. Oke, mungkin bisa lanjut. Oke, sebentar. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya, kalau misalkan rekan-rekan balik tadi, Ting. Oke, selanjutnya tentang pemeriksaan kesehatan tahanan. Mungkin kalau perlu rekan-rekan ketahui juga, jadi kalau ketika sudah berkecimpung di Polri, terutama di bagian kesehatan, baik itu dokter, perawat, dan para medis lain, biasa kita sering melakukan pemeriksaan kesehatan tahanan. Ya, jadi gimana? Ini di Polda. Program-program banyak. Iya, jadi salah satunya ini kita lakukan rutin pemeriksaan tahanan ke di bagian di Polda, ini biasanya di Polda, tahanan dan barang bukti. Jadi sifatnya itu sama, kurang lebih sama juga. Nggak, kalau untuk jadwal berkala terus kalau yang sudah sih nggak ada, cuman biasanya berdasarkan permintaan dari bagian tahanan. Jadi kalau misalkan dia nilai ada tahanan yang kurang fit, entah sakit, biasanya kita akan berkoordinasi dengan pihak Dokes untuk dilakukan pemeriksaan. Oke, kurang lebih sih itu, nggak terlalu ini. Oke, terus selanjutnya ini berhubungan dengan DVI. Jadi ini salah satu contoh aja sih. Ini pelatihan tentang DVI. Jadi kalau di gambar ini waktu saya ikut Dikjur Dokpol tahun lalu. Jadi di sini di mana ini Bang, Dikjur Bang? Di Sebasa Cipinang. Jadi di sini kita diajarkan bagaimana cara untuk memberikan label pada potongan-potongan tubuh. Biasanya kan kalau katakanlah terjadi bencana, entah itu gempa bumi, longsor, pesawat jatuh dan segala macam, kan biasa kita temukan itu bukan dalam bentuk utuh, melainkan dalam bentuk body part. Nah, jadi disinilah pada pelatihan kayak di sini, ini diajarkan secara umum gimana cara penata laksanaan, ada antemortem, ada postmortem, dan pelabelan pada body part tubuh. Kurang lebih gambarannya seperti ini kalau untuk jadi Dokpol. Pelatihan. Oke, bisa lanjut, Ting. Oke, selanjutnya. Jadi kayak yang pernah saya laksanakan juga, ini ada operasi penanganan COVID. Waktu itu sekitar tahun 2020, zaman COVID lagi tinggi-tinggi. Jadi biasanya para dokter, khusus di Polri para dokter itu secara bergantian akan ditugaskan di Wisma Atlet waktu itu. Jadi masa tugasnya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan gitu. Paling cepat itu 1 bulan. Nanti diroker atau diganti dengan dengan dokter yang lain mungkin dari Polda atau dari Polres lain. Jadi kurang lebih tugasnya sama dengan nakes-nakes yang lain. Cuman sedikit
bedanya mungkin kalau dari Dokpol sendiri ya membantu mengkoordinir, mengawaki beberapa petugas-petugas medis, karena di situ kan banyak manusia yang harus dikoordinir. Dan di Wisma Atlet pun bukan hanya Polri juga, ada TNI juga. Jadi Ada saling relawan. ya saling bahu membahu. Jadi mungkin salah satu tugas dari dokter di polisinya ya, selain tugas seperti biasa di bidang kesehatan, dia ikut membantu mengkoordinir gitu. Ya, Jadi harus kurang lebih siap begitu. sedia ikut operasi Ya, harus penanganan. siap sedia. Itu kalau di gambar ini itu ada yang bawa senjata. Jadi waktu itu Oh ya, ini ya. kalau saya nggak salah itu tahanan yang terkena COVID, kalau nggak salah waktu itu. Jadi karena dia waktu itu kan masih sistem isolasi di Wisma Atlet, akhirnya dibawalah ke sana. Jadi dengan penjagaan, walaupun pakai hazmat, dia tetap bawa senjata. Jadi mungkin itu yang ya sedikit Biasa. unik lah bahasanya kan. Iya. Heeh. Kalau ada tahanan memang harus siap ya Bang, pengamanannya Iya. harus. Kalau nggak nanti kita dicari. Bahaya. Ini apa lagi nih Bang? Oke, ini gambar selanjutnya. Ini yang jadi kalau di Dokpol itu sendiri nanti, kalau dokter Polri, Dokpol di Polri, jadi ini salah satu ada pengembangan. Jadi pengembangan dari bidang Polri itu sendiri. Jadi ini salah satunya ada namanya Dikbangspes. Kalau yang saya ikuti kemarin itu Dikbangspes Dokpol. Nah, kalau apa namanya? Ini nanti belajar kembali selama kurang lebih 2 bulan menjalani pendidikan. Nanti di situ diajarin semua bagaimana, termasuk kayak yang tadi, cara untuk melaksanakan food security, terus cara penanganan pada DVI itu seperti apa, terus yang selanjutnya cara evakuasi secara air dan udara. Jadi diajarkan kalau waktu di Bangspes. Jadi namanya pendidikan pengembangan. Dan ini salah satu di foto waktu kunjungan ke bagian instalasi forensik di Rumah Sakit Bayangkara di Rumah Sakit Kramat Jati. Jadi di sana pelatihan yang diajarkan, salah satunya yang saya dapatkan waktu itu embalming. Bagaimana cara melakukan apa namanya itu? Pembalseman ya? Penyuntikan formalin, bukan embalming. Nah, ini nanti biasa kalau kayak namanya Dikjur, pendidikan kejuruan atau pengembangan, biasanya dari seluruh Indonesia nih, dari Sabang dari Aceh sampai Papua itu biasa ada perwakilan. Perwakilan ya Bang? Iya. Mau ikut ini gimana caranya? Ya harus masuk anggota Polri dulu. Ini masing-masing perwakilan dari provinsinya berapa Ya, bisa dikirim? ini kalau saya kemarin dari 30 orang kurang lebih 24 atau 25 itu dokter semua. Sisanya ada yang beberapa paramedis. Oh, ada paramedis juga, berarti bukan ya. Udah memulai kualifikasi sih. Mau bisa ikut ini ya harus masuk anggota Polri. Satu ini. Nah, ini selanjutnya ada gambar, ada video lah. Video terjun dari heli. Jadi ini saya ikuti dan dapatkan waktu di Dikjur itu tadi, Dikjur Dokpol sendiri. Jadi diajarkan, sebelum kita nolong, diajarkan dulu bagaimana rappelling, namanya rappelling, turun dari heli menggunakan tali. Dan itu merupakan pengalaman yang ya luar biasa lah, karena nggak semua orang bisa terjun dari heli kan, bahasanya gitu. Dokter. Ini ditujukan untuk kondisi-kondisi saat terjadi bencana. Ini biasanya ditujukan pada kondisi-kondisi pada medan-medan, evakuasi medan-medan yang sulit, misal di gunung atau di tengah lautan. Nah, mungkin di video selanjutnya ada salah satu contoh evakuasi medis yang kemarin baru saja dilakukan di Polda Aceh, di Aceh sini. Ini kurang lebih kayak gitu. Oke, ini gambar selanjutnya. Kalau tadi
apa namanya, ada dari tugas Dari Heli. BKO di Wisma Atlet. Jadi BKO itu istilahnya bantuan kendali operasi, penugasan khusus dari Mabes Polri sana. Jadi sebenarnya penugasan khusus itu banyak. Bisa namanya BKO kalau di polisi kan, penugasan khusus. Kayak kemarin zaman COVID di Wisma Atlet, terus ada juga penugasan pada daerah operasi kepolisian, misal di Poso, ini ada juga di Papua, ada juga misi perdamaian dunia di Afrika. Nah, yang saya ikuti kemarin ini di Papua, Operasi Nemangkawi tahap 2. Jadi saya kemarin di Papua kurang lebih sekitar 7 bulan. Jadi untuk gambaran sehari-hari kurang lebih kayak gini. Jadi memang saya di sana ikut bersama pasukan. Jadi ikut pegang senjata juga. Saya bukan hanya mengurusi bagian kesehatan, tapi ikut bantu juga kalau ada kondisi yang tidak memungkinkan. Ikut jadi prajurit juga ya, Bang? Ikut jadi prajurit juga. Ini dari di foto. Kalau yang di foto yang di kanan atas itu yang kita di rerumputan itu waktu kita mau jemput makanan. Jadi semua bahan makanan karena itu di pegunungan Papua nggak ada transportasi darat. Jadi akhirnya semua makanan ya didorong pakai heli. Jadi kita nunggu heli di atas bukit. Jadi ya harus siap-siap kayak gitu kan, siaga. Mana tahu ada serangan dari OPM kan bahasanya gitu. Jadi apa namanya, kalau udah jadi dokter Polri, kalau dokter Polri ya harus disiapkan yang namanya tugas-tugas kayak gini. Jadi kerjanya bukan hanya untuk mengurusi bagian medis rumah sakit aja. Pas otomatis kalau sewaktu-waktu diminta, diperlukan ya bisa jadi berangkat kayak yang pernah saya lakukan ke Papua, tugas di Papua, atau bisa juga tugas di daerah operasi di Poso. Jadi istilahnya membantu untuk membackup dalam hal medisnya kalau terjadi apa-apa. Gitu. Karena kalau udah jadi dokpol harus siap dengan 2 posisi ya, Bang. Satu sebagai dokter, satu sebagai polisi. Betul. Ya, harus dua sisi mata uang ya. Yang nggak bisa dipisahkan. Jadi memang harus siap. Nah, ini kegiatan yang pernah saya lakukan, ini masih dalam operasi yang sama. Ini kalau yang tadi itu, yang tadi itu saya di Kabupaten Pegunungan Bintang kalau pernah dengar. Sedangkan ini di Kabupaten Yahukimo. Jadi ya kayak gini kurang lebih kondisinya. Kalau di kondisi di gambar ini waktu itu ini pemberian penanganan medis pada apa namanya, masyarakat sipil. Ini kebanyakan masyarakat sipil yang habis didatangi sama pihak OPM Papua. Jadi mereka ini lari, akhirnya ya kita bantu evakuasi. Jadi ya tugasnya kayak gini, walaupun di kondisi nggak nyaman, yang namanya seorang petugas medis, dokter ya tetap dokter gitu. Tetap menolong atau membantu orang lah. Misalnya gitu, bukan hanya anggota juga. Kalau udah kayak gini, semua kita tolong. Ini posisinya waktu itu konfliknya sedang hangat-hangatnya seperti itu ya, Bang? Ya, ini kalau yang ini itu yang waktu ada kerusuhan di Yahukimo bulan, saya lupa tuh, kalau nggak salah bulan 8, ada perang apa namanya, ada kekisruhan, ada rusuh terhadap pendatang. Jadi kita berangkat, saya berangkat ke Yahukimo waktu itu, kurang lebih hampir 1 bulan saya di sana. Di Yahukimo itu. Ya, ini di Yahukimo. Nah, ini sedikit cuplikan video bagaimana kami waktu itu melaksanakan proses evakuasi. Jadi memang ya kayak ginilah kondisinya. Jadi kita mencoba evakuasi, ada satu orang yang membackup, artinya berjaga-jaga kalau ada tembakan. Dan yang kedua ada juga tim yang atau orang-orang yang siap mengevakuasi ke heli. Nah, jadi kurang lebih kondisinya kayak gini.
boleh dibilang harus hitungan, nggak boleh lebih dari 1 menit udah harus naik, karena memang sangat harus cepat, karena kita nggak tahu kondisi di sana kan, mana tahu terjadi kontak. Kurang lebih kayak ginilah gambaran kalau jadi seorang dokter polisi yang harus tugas di medan operasi atau medan perang. Berarti di sini tidak ada, di kabupaten ini tidak ada rumah sakit ya, Bang? Jauh. Ini di distrik itu kalau Indonesianya kecamatan. Nah, di distrik ini dia terisolir di antara pegunungan. Jadi yang ada perkampungan cuman ini. Kita mau ke kota kabupaten harus menggunakan pesawat. Ini landasan udara ini. Ini landasan bandara pacunya. Nah, selanjutnya, ini salah satu evakuasi medis yang waktu itu dilakukan di Aceh. Jadi waktu itu sedang ada event kejuaraan mototrail. Jadi salah satu pasien mengalami patah kakinya nih. Jadi karena nggak ada apa namanya, karena susah akses jalan, akhirnya kita angkat pakai heli waktu itu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih sama. Oke, untuk selanjutnya. Nah, itu tadi kegiatan apa namanya selanjutnya. Kalau itu tadi ada dokes, ada rumah sakit. Nah, kemudian ada sub di bawahnya lagi, ada poliklinik atau poliklinik di Polres atau Polresta. Jadi Polres atau Polresta seluruh Indonesia pasti memiliki poliklinik. Nah, itu yang biasanya unit-unit perpanjangan tangan dari dokes di wilayah. Betul. Jadi semua yang misalkan ada anggota sakit di Polres, biasanya akan ditangani dulu di poliklinik masing-masing Polresta. Kalau misalkan nggak bisa ditangani, biasanya akan dirujuk ke rumah sakit Bayangkara di provinsi di Polda, untuk penanganan lebih lanjut. Tapi kurang lebih kayak gini. Untuk poliklinik kegiatan sehari-hari sama kayak poliklinik pada umumnya. Memang poliklinik ini tidak hanya mengobati anggota atau keluarga dari anggota, tapi menerima masyarakat umum. Mungkin sebagian dari rekan-rekan masih berasumsi atau berpikir yang namanya poliklinik Polri atau rumah sakit Polri hanya untuk Polri. Sebenarnya enggak, karena tetap melayani masyarakat umum juga. Jadi mungkin itu yang harus lebih digalakkan lagi kan, untuk bahasanya, untuk biar orang-orang tahu dan orang-orang mau berobat seperti itu. Jadi kurang lebih aktivitas sama, cara penanganan medis segala macam sama kok, nggak ada yang beda. Oke, next thing. Oke, kemudian kegiatan selanjutnya, ini kebetulan giat bakti sosial kemarin dalam hari ulang tahun Bayangkara 1 Juli. Jadi ya kurang lebih sama juga lah, kayak giat baksos pada umumnya, ada kegiatan sunat, donor darah, pengobatan umum. Ini salah satu yang saya lakukan kemarin, giat baksos. Oke, next thing. Sirkumsisi. Kegiatan sirkumsisi. Ini juga kegiatan Dokpol yang sekarang, yang lagi gencar-gencarnya giat vaksinasi. Jadi karena program vaksinasi nasional, jadi semua Polda sama semua, jadi harus gencar melaksanakan vaksinasi. Dan alhamdulillah sekarang COVID udah jauh lebih turun dibandingkan kemarin. Jadi untuk sekarang salah satu giat dokter polisi ya vaksin ini yang lebih sering digalakkan atau digencarkan. Oke, next thing. Itu sudah. Ya mungkin itu saja rekan-rekan sekalian tentang pemaparan saya, bagaimana saya berdinas, apa yang sudah dilakukan, dan mungkin dari rekan-rekan kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Saya kembaliin lagi ke moderator. Silakan, Ting. Baik, terima kasih banyak Dr. Febri atas
informasi dan penjelasannya kepada kita semua. Baiklah, teman-teman sekalian, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang memiliki pertanyaan, boleh yang ingin bertanya secara langsung, boleh langsung raise hand, nanti akan saya unmute dari sini, atau bisa ketik di kolom chat. Oh, ini sudah ada nih, Bang. Dr. Rashid Tio. Oke, saya akan unmute. Silakan, Dok. Boleh Ya, di-unmute. baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dokter. Izin saya bertanya, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan, dok. Yang pertama yaitu, Izin, Dok, boleh apa? perkenalkan diri, Dok, dari Oh, daerah mana, siap. Dok? Mungkin sekarang tugas di mana? Saya Dr. Rashid. Saya kebetulan bekerja di RS Bayangkara Kupang, NTT saat ini, dok. Dari Kupang. Siap, Dok. Ya, siap. Izin bertanya, dok. Yang pertama, bila kita nanti misalnya sudah menjadi anggota Polri, yaitu dokter polisi, apakah kita tetap boleh memberikan pelayanan misalnya kayak di IGD-nya RS Bayangkara atau di ruangan, ataukah hanya terfokus di bagian administrasi saja gitu, dok? Kayak misalnya seperti kita menjabat sebagai kepala poliklinik atau yang setara seperti itu, dok. Apakah memang kita hanya difokuskan seperti itu saja atau kita tetap dilibatkan juga di pelayanan sehari-hari? Kemudian yang kedua, bagaimana jenjang karirnya gitu, dok? Apakah bagaimana terutama untuk kesempatan mengambil spesialis gitu, dok? Apakah ada minimal kita harus berdinas berapa tahun dulu baru kita diperbolehkan untuk lanjut sekolah lagi? Dan bila kita boleh atau direkomendasi untuk sekolah, apakah beasiswa full gitu, dok? Misalnya kayak untuk SPP dan gajinya itu apakah tetap diberikan gitu, dok? Kemudian pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, bila nanti kita sudah menjadi dokter polisi, apakah kita juga masih boleh bekerja di vaskes selain non-Polri gitu, dok? Misalnya kita buka praktek mandiri, atau misalnya praktek di vaskes lainnya di luar jam dinas gitu, dok. Mungkin itu saja 3 pertanyaan dari saya. Terima kasih, dokter. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak, Dr. Rashid, atas 3 pertanyaan yang sangat menarik. Baiklah, mungkin langsung akan dijawab sama Dr. Febri. Oke. Kita jawab pertanyaan satu-satu dulu ya, Bang ya. Oke. Bella, yang pertama tadi, apakah ketika udah jadi dokter polisi boleh jaga IGD ya? Di rumah sakit ya, selain memegang jabatan struktural seperti itu, Bang. Baik. Jadi ketika udah menjadi seorang dokpol, kalau untuk jaga di IGD diperbolehkan. Cuma mungkin untuk intensitas jadwalnya mungkin nggak seintens dokter-dokter umum sipil pada umumnya, karena gini, di Polri ini dinamika tugasnya nggak pernah ketebak. Artinya gini, kita bisa sewaktu-waktu, terlebih kayak dokter, misal yang kita layani itu bukan hanya pasien-pasien saja, tapi ada pasien prioritas. Dalam hal ini mungkin pejabat utama di Polda, mulai dari Kapolda, Wakapolda, dan sampai di bawah-bawahnya. Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu orang itu meminta, yang bersangkutan minta, kita harus siap. Nggak ada alasan buat kita menolak seperti itu. Jadi satu hal yang harus dipahami bahwa ketika udah jadi dokter polisi ya harus siap perintah. Karena kita punya pimpinan, kita harus loyalitas ke pimpinan itu. Terus kalau untuk jawabannya boleh atau enggak, boleh. Cuman mungkin jadwal dari jaganya nggak seintens dari jaga dokter umum pada biasanya. Tetap disesuaikan, apakah weekend, begitu. Ya. Terus yang selanjutnya, apa tadi, Ting? Yang kedua tadi, yang jenjang karir itu, Bang. Bagaimana untuk sekolah spesialis? Oke. Jadi gini, jadi kalau dari peraturan, kalau untuk sekolah, tetap sekolah dari dokter polisi diperbolehkan. Cuma kalau dari aturan tertulis dari yang pernah saya baca, untuk wilayah Pulau Jawa itu minimal berdinas 3 tahun baru bisa ngajuin sekolah, dan
di Pulau Jawa itu 5 tahun. Artinya gini, kenapa diberlakukan seperti itu? Supaya kita bisa, atau para dokter polisi ini bisa maksimal berkontribusi terhadap institusi. Jadi ketika kita kan secara secara etis, saya rasa kurang ini juga kalau misalnya kita baru jadi udah langsung ngajuin sekolah. Artinya kan minimal kita berdinas dulu, kita ada kontribusi dulu buat organisasi, nanti baru bisa ngajuin sekolah. Dan dari Satker pun nggak mungkin juga, dari satuan kerja nggak mungkin juga nggak mengajukan sekolah kalau memang udah waktunya gitu. Terus yang terakhir apa, Ting? Yang terakhir tadi bagaimana tentang berpraktek di luar Polri? Oke, kalau berpraktek di luar diperbolehkan. Cuman itu tadi pada prinsipnya ketika kita sedang berpraktek, kalau misalkan sewaktu-waktu ada panggilan kita harus datang, nggak boleh nolak. Panggilan luar Jadi biasa. Iya, harus, karena bahasanya panggilan luar biasa. Jadi memang harus kalau misalkan kita lagi berpraktek, tiba-tiba dipanggil sama pimpinan, ya kita mau nggak mau harus datang, karena itu udah tugas, sudah perintah. Ya. Nah, terus yang perlu rekan-rekan ketahui bahwa ketika udah berdinas di Polri, seperti yang saya bilang, memang dinamika tugasnya banyak yang harus dikerjakan. Jadi ya pandai-pandai waktu-waktu kalau saya bilang. Kalau misalkan rekan-rekan sanggup misalkan kerja dari pagi sampai sore atau habis maghrib baru pulang, nanti malam masuk malam jaga IGD, nggak apa-apa. Semua balik lagi ke masing-masing. Nggak ada larangan akan hal itu. Ya. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima Ada kasih. kesalahan mungkin? Bagaimana Dr. Rashid? Izin menambahkan, Bang. Dr. Rashid. Ya, kalau saya sendiri ya, Dok, pengalaman. Bisa, Dok. Saya kebetulan saya di poliklinik ini sekarang kan. Terus saya juga sekarang sebagai dokter mitra di Rumah Sakit Bayangkara. Tetapi memang ada arahan dari atasan kita untuk mengutamakan Polri, Dok. Jadi walaupun misalkan kita secara jabatan struktural kita sebagai kepala poliklinik di Klinik Bayangkara, kita bisa jadi dokter mitra. SIP kedua kita bisa kita taruh sebagai dokter mitra di Rumah Sakit Bayangkara dengan jadwal yang disesuaikan seperti kata Bang Febri tadi. Karena memang kegiatan di Polri itu menurut saya sudah sangat padat. Jadi kalau misalnya ada panggilan-panggilan ya kita harus siap terus seperti itu ya, Bang, istilahnya. Jadi memang harus diutamakan dulu yang kegiatan kita sebagai dokter di kepolisian. Terus masalah untuk berpraktek di luar itu juga diperbolehkan karena Polri juga tidak strict harus satu-satunya Polri, tidak. Kita juga bisa mengembangkan karir kita di luar, di praktek juga, tetapi memang tetap nomor satu mengutamakan di kepolisian seperti itu. Bagaimana Dr. Rashid, Tio? Izin, Dok, untuk mengenai spesialis tadi, Dok, apakah saat kita sekolah itu masa dinasnya tetap terhitung, Dok? Dan juga apakah kita dapat beasiswa full dari instansi gitu, Dok? Terima kasih, ya. Dokter. Beasiswa, Bang. Mana? Oke. Jadi kalau untuk yang saya tahu ya, kalau untuk sekolah spesialis, untuk beasiswa, kalau beasiswa atau enggak itu dari Polri ada. Cuma itu harus koordinasi dulu dengan pihak Mabes. Nanti dari pihak Mabes mengeluarkan apa-apa aja yang ada. Nah, kalau kebanyakan itu, kebanyakan sih yang lain ada yang beasiswa dari kementerian, kalau waktu itu ada juga yang beasiswa mandiri, ya bayar, artinya kan bayar sendiri. Terus kalau untuk apakah dihitung masa dinas, kalau yang sudah yang ini yang saya lihat, masa dinas tetap dihitung. Artinya ketika dia sekolah misal pangkat itu, kalau misalkan udah waktunya naik pangkat, ya dia naik pangkat. Kalau saya nggak salah kemarin kayak gitu. Berarti masa dinasnya tetap dihitung, ya, Bang? Masa dinas tetap dihitung. Kalau beasiswa Kementerian Kesehatan sendiri, itu bisa nggak, Bang? Bisa, sehingga saya bisa. Cuman kalau yang dari Polri itu nggak semua, ada beberapa. Artinya kan tetap menyesuaikan. Apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau kita ambil yang ada seperti itu. Nggak salah saya, yang dari Polri itu yang diutamakan spesialisasi forensik dan juga jiwa. Iya nggak, Bang?
Betul. Jadi kalau memang mau ngambil jiwa, ambil forensik, itu jalan tol langsung aja. Betul. Tapi kalau kita misal ada spesialisasi sendiri, Mm-mm. memang harus ada apa namanya, harus ada proses yang dilalui. Artinya mungkin bercross check dulu ke apa namanya, ke bagian pusat di Mabes, dilihat apakah ada atau enggak. Ya kalau enggak ada, ya itu tadi opsi kedua, mungkin cari beasiswa di luar struktur dari Polri, apakah apa namanya, dari Kementerian Kesehatan atau dari yang lainnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bang Febri. Sudah cukup jelas, Dr. Rashid? Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dok. Sama. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini ada Dr. William, sudah raise hand. Silakan, Dok. Unmute, Dok. Selamat malam, Dokter. Malam, Dr. William. Boleh Ya, pertanyaan? selamat malam. Ya, saya dari FKUSU 2010 dan sekarang kan lagi residen ya. Siap. Ya, Residen yang apa? saya residen DV. Oh, dermatovenerologi. Siap, Dok. Ah. Ya, Dok. Yang saya mau tanyakan, apakah masih ada kesempatan untuk yang sudah selesai spesialis untuk ngambil dokter polisi? Dan kalaupun nanti bisa, apakah sistem kerjanya itu sama dengan yang kayak tadi dijelaskan oleh untuk dokter umum, atau dia langsung ke juruannya, langsung ke spesialisnya gitu? Terus apakah itu nanti akan langsung diacak atau nanti dia ditempatkan langsung di kotanya setelah selesai di Akpol nanti di Semarang nanti sekitar 6-7 bulan ya? Ya. Oke, itu aja. Terima kasih, Dokter. Oke, terima kasih Dok William. Nih Bang, residen nanya nih Bang. Waduh, semester berapa, Will? Saya baru semester 1, baru masuk. Baru masuk? Iya. Usul 2000 berapa? Berarti, Bang. Saya 2010. Oh, 2010 juga, toh? Jadi gini, Will. Kalau untuk PPDS, sebenarnya kalau untuk masuk SIPSS batas maksimal usia itu 40 tahun. Batas usia 40 tahun. Terus yang kedua, nanti untuk penempatan setelah pendidikan itu tergantung dari Mabes Polri. Apakah dia bakal membalikkan ke daerah asal di mana dia daftar, atau yang kedua dilihat di polda lain di mana yang membutuhkan. Karena gini, ketika udah masuk ke Polri, artinya sudah ada kontrak kerja bertanda tangan di atas materai, saya siap ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, semua itu kan nanti dilihat di mana sih polda yang membutuhkan. Kalau misalkan katakanlah data dari Medan, di Medan butuh ya balik lagi ke Medan gitu. Semua sifatnya fleksibel. Terus apakah bisa praktek? Biasa kalau ya untuk spesialis bisa praktek di luar. Cuma itu tadi yang harus diingat, bahwa ketika udah masuk di Polri, jiwa raga buat Polri nomor 1, seperti itu. Biasanya ada prioritas yang harus dikerjakan. Karena ketika di Polri, kita bukan hanya mengurus bagian pasien aja, ada yang kita urus hal lain, bagian administrasi segala macam. Kalau bahasanya di rumah sakit yang kita urus ya dari hal-hal remeh-temeh bagian kebersihan lantai sampai hal-hal yang paling kompleks itu kita jadi perhatian semua. Nah, itu yang mungkin harus diingat, bahwa kalau untuk berkarir di dokter polisi seperti itu. Tapi kalau bisa praktik di luar atau enggak, saya bilang bisa. Mungkin itu, Will. Oke. Terima kasih, Dokter. Mungkin mau Ya, sama-sama. Bang Febri mungkin menyambung pertanyaan dari Dr. William tadi. Kan ini misalnya Dr. William ini udah spesialis nih kan, spesialis kulit tuh. Nah, nanti otomatis langsung ke rumah sakit dong berarti si Dr. William. Karena kan yang dibutuhkan otomatis rumah sakit Bayangkara kan yang membutuhkan dokter spesialis kulit. Atau apakah mungkin bisa ditaruh di Dokes atau di poliklinik seperti itu? Bagaimana, Bang? Jadi gini, kalau untuk di poliklinik, saya rasa kayaknya chance-nya agak kecil. Cuma kalau untuk di Dokes tetap ada kemungkinan. Karena apa? Yang saya bilang tadi, ketika udah jadi dokter polisi, dokter di Polri lah, jadi yang nanti pimpinan bakal memetakan kira-kira jabatan-jabatan apa yang harus diisi. Kalau misalkan lebih banyak misalkan di Dokes jabatannya kurang, ya jadi rekan-rekan anggota ya bakal digeser ke Dokes untuk mengisi pos-pos yang kurang. Karena itu tadi saya bilang, ketika udah berkarir di Polri,
ya bukan serta-merta tentang medis saja, semua bagian administrasi kita kerjakan gitu. Jadi ya pandai-pandai mengatur waktu untuk misalkan ya mungkin buka praktek di luar atau seperti apa. Ya. Mungkin gitu sih. Oke. Bagaimana Dok William? Sudah cukup jelas Oke, Dok? oke, terima kasih dokter. Oke, terima kasih Oke, kembali Will. Dok. Baiklah, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini dari Dr. Ahmad Wasil. Boleh open mic-nya, Dok? Oke, baik. Selamat malam, dokter. Selamat malam. Malam Sil, sehat kau Sil? Sehat, Bang. Ini- Perkenalkan, saya Wasil dari FK Undip dan sekarang lagi internship di Bengkulu. Mau izin tanya nih, Dok. Kan tadi beberapa ada aktivitas, kayaknya ada aktivitas yang ke distrik ya. Kalau semisalkan kita keterima nih dari Dokpol, apakah semua Dokpol itu wajib ada kegiatan di daerah distrik? Dan yang kedua sih mau tanya, misalkan post internship magang di Rumah Sakit Bayangkara, misalkan, atau rumah sakit yang bekerja sama dengan Polri. Apakah ada nilai plusnya kalau misalnya kita daftar yang untuk Dokpol ini kayak gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Wasil pertanyaannya. Nah, Bang, ini mungkin menyambung nih sama pertanyaan yang dari chat agak mirip. Jadi Aku kan baca. tadi Wasil bilang kan, kalau misalnya pos isip terus magang, bisa nggak jadi nilai tambah waktu kita nanti tes Dokpol. Terus yang kedua nih, gimana sih sharing tips ini dari IKGS ya? Apa yang memotivasi dokter untuk bergabung jadi Dokpol, sama tolong sharing tips dan trik cara belajar untuk persiapannya dok supaya bisa jadi Dokpol. Nah, jadi mungkin Bang bisa dirangkum biar teman-teman sekalian di sini tahu apa sih tips dan trik biar bisa lolos gitu jadi Dokpol. Yang rahasianya lah bolehlah dibocorin di sini, Bang. Oke, baik. Mungkin saya jawab secara keseluruhan aja ya. Pertama, kalau misalkan rekan-rekan pengen coba daftar di Polri atau di TNI, sama sih sebenarnya. Pada dasar dan pada prinsipnya gini. Kalau dibilang apakah ada nilai tambah, saya bilang iya. Karena gini, kalian masuk ke rumah orang misalnya. Kalau nggak kenal disuruh nggak disuruh kan? Nah, artinya kalau misalkan kerja di Rumah Sakit Bayangkara atau yang berafiliasi dengan Polri, entah itu di Poliklinik segala macam, artinya ada nilai plus. Kalau kita nih pernah membantu dan berjasa, bahasanya seperti itu. Jadi misalkan dengan kayak gitu kan udah terjalin emosional lah, bahasanya kan seperti itu. Akan lebih baik ketimbang kita misalkan mau ikut tes sedangkan kita kerja di rumah sakit lain. Kan agak sedikit lebih canggung lah bahasanya. Masih mending seperti itu. Terus kalau untuk motivasi kenapa pada akhirnya saya bisa masuk di Polri, kayak gitu kan, Ting? Iya, betul. Motivasi dokter menjadi dokter polisi. Jadi saya sedikit cerita. Memang kalau dulu awal mulanya sekali, saya dari SMA, kalau dibilang ada cita-cita dokter nggak ada. Bahkan saya lebih condong ke Polri dulu. Bahkan emang dari SMA di anggota Polri ya? Bahkan dari SMA. Karena ya dalam benak saya dulu ya namanya gagah sekolah gitu. dokter mahal segala macam kan. Saya tamat SMA, saya ikut tes Akpol, saya gagal di daerah waktu itu. Ketika dapat, akhirnya saya iseng-iseng lah boleh dibilang kan, coba-coba buat tes dokter di Bengkulu, alhamdulillah masuk. Nah, saya mulai muncul niat buat sekolah lagi, buat masuk polisi ya ketika koas di Rumah Sakit Bayangkara. Dari situlah saya mulai berminat kembali. Akhirnya saya tanya-tanya sama anggota-anggota yang di rumah sakit, ya makanya kayak yang saya bilang tadi, diarahkan kalau bisa ya kerja di Rumah Sakit Bayangkara. Untuk rangkaian tes sendiri, ya jadi butuh perjuangan. Jadi saya cerita sedikit tentang perjuangan saya. Jadi dulu sebelum masuk anggota, saya overweight, saya obes lah. Dan tinggi cuma 170 dengan berat hampir 88 kilo. Jadi butuh waktu 6 bulan buat menurunin berat badan. Jadi yang saya lakukan ya sama kayak tes polisi pada umumnya, ada larinya, ada renangnya juga, terus belajarnya juga ada. Maksudnya belajar dalam hal ini belajar tentang psikologi. Mungkin kalau zaman sekarang udah enak lah. Sekarang udah enak lah. Kalau rekan-rekan pengen lihat, mungkin beli
beli buku di Gramedia tentang tes PI. psikologi masuk Polri, atau yang selanjutnya bisa belajar juga dari dari YouTube ada. Jadi udah enak lah untuk cara Banyak. kemudian yang ingin saya jelaskan juga, selain psikologi ada juga tes CAT. Jadi tes akademik. Jadi tes akademiknya kalau untuk SIPSS ini dia tergantung jurusan. Misal berhubung kita dokter, jadi yang akan dites itu ya bagian dokter. Kalau untuk tingkat kesulitannya mirip kayak UKM PPD nggak terlalu, cuman agak mirip-mirip juga dia. Jadi ada zaman saya waktu itu ada sekitar 50 soal, jadi kita kerjakan CAT, selesai itu langsung keluar nilainya. Itu untuk yang di daerah. Nanti di pusat ada OSC-nya. OSC-nya ya kita dikasih kasus, kalau ada pasien gini-gini apa yang dikerjain. Kurang lebih ya kayak gitulah. Cuman satu hal yang perlu diingat juga buat rekan-rekan, kalau mau ikut tes ya harus ada persiapan. Persiapan tuh nggak harus persiapan secara belajar aja, harus ada persiapan fisik, punya fisik yang prima gitu. Artinya kan ada tes jasmani juga, ada lari. Larinya nggak usah terlalu kuat-kuat kali lah kayak anak ini kan, kayak orang-orang yang mau masuk Akpol atau Bintara. Terus ada pull up juga. Yang penting ya kurang lebih sama lah kayak tes-tes Polri pada umumnya. Nanti dari situ dan yang harus diingat juga bahwa setiap sudah tes nanti kalau di daerah itu langsung dilakukan, kalau yang saya kemarin langsung dilakukan Zoom se-Indonesia di Polda. Nanti ranking kita itu nilai kita tuh diadu sama nilai dari Polda Aceh sampai Polda Papua. Nanti di situ di-rankingkan. Nanti siapa yang berhak lolos ke pusat. Zaman saya dulu dari 83 orang yang diambil 12 orang untuk berangkat ke pusat. Dokter umum aja tuh. Berarti rankingannya secara nasional ya, Bang? Tidak Rankingan ada secara nasional. Jadi setelah beberapa ujian, misal dari akademik PSI, nanti dilakukan Zoom meeting secara nasional. Siap. Nah, nanti ketika udah di pusat, nanti nilai kita itu 0 semua. Artinya kita ulang dari ya misalkan tes akademik lagi, ada PSI lagi, itu nilainya dari 0 semua. Kita beradu lagi. Kalau zaman saya ber-12 itu beradu lagi, kita kumpul-kumpulan nilai, saling mengalahkan lah bahasanya. Nanti baru diumumkan di pantauhir akhir. Kayak saya kemarin dari 12 orang, 5 yang diambil. Kebetulan saya nomor 5. Akhirnya ya berangkat ke pendidikan di Semarang. Ya. Mungkin itu. Tadi satu lagi pertanyaan dari Wasil, Bang. Apakah semua dokpol itu wajib ke distrik tadi, ke daerah-daerah perbatasan seperti itu? Baik. Jadi kalau pada dasarnya gini Sil, apakah wajib atau enggak itu tergantung kebutuhan dari Polri. Kalau misalkan dikirim beberapa ada pasukan, masih situ banyak pasukan. Kalau memang dibutuhkan dokternya, kita kurang dokter nih, yang harusnya ada boleh 2, mungkin tambah lagi 2. Nah, itu bisa saja kita dimasukkan namanya. Karena itu tadi yang saya bilang, bahwa ketika udah di Polri, siap perintah, apapun yang diperintahkan kita laksanakan, jangan menolak. Karena itu udah memang marwah dari Polri itu sendiri. Kita nggak ada alasan untuk menolak perintah dari atasan selama itu benar. Apalagi kalau udah operasi kepolisian, udah kita laksanakan saja. Saya cerita sedikit tentang kenapa pada akhirnya saya bisa berangkat ke Papua. Jadi kalau dibilang minta sih enggak. Saya pun kaget juga waktu itu karena memang posisi sedang pulang kampung, pulang ke Bengkulu, tiba-tiba dapat surat dari Mabes Polri buat berangkat ke Papua. Ya sudah, mau gimana lagi kan, namanya perintah. Ya. Jadi ya harus tetap dilaksanakan. Atau juga nggak sendiri kok masuk ke sana. Cuman itu tadi, artinya jadi pengalaman sendiri, cerita sendiri. Terus untuk riwayat hidup bagus juga. Maksudnya ya kayak poin plus juga lah. Kita pernah tugas di
di daerah operasi. Dan kalau di Polri itu ada operasi dalam negeri dan luar negeri. Kalau yang dalam negeri contohnya kayak ini, ya, operasi Nemangkawi ini salah satunya. Terus kalau di luar negeri, kalau mungkin rekan-rekan lihat di Instagram atau lihat di TikTok, ada pasukan perdamaian PBB, itu Polri namanya, yang Polri namanya FPU, Former Police Unit. Itu ada dokternya juga. Kebetulan yang baru berangkat ini juga ada rekan letting saya juga, dokter, berangkat ke Afrika Tengah, MINUSCA. Itu di sana berdinas kurang lebih 1 tahun. Jadi kita sebagai petugas penjaga perdamaian PBB di Afrika Tengah. Jadi kayak gitu, ada tugas dalam negeri, ada tugas luar negeri, kayak gitu. Tapi Mungkin jangan khawatir ya Bang, tugas keluar itu ya juga ada imbalannya juga ya Bang. Ya, Tunjangannya juga jauh lebih besar daripada kita tugas. Tunjangannya ya, bisa tetap, berkali lipat juga tuh. ya, tetap ada reward. Maksudnya reward itu kita kalau tugas luar negeri, kita biasanya dapat cuti, terserah mau umroh kah, mau liburan ke Eropa atau kemana, pulang ke Indonesia, itu enggak. Itu terserah karena kita dikasih cuti. Itu salah satu mungkin ya poin plusnya. Cuma itu tadi, kita harus jauh dari rumah, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman, karena memang karena bertugas menjaga perdamaian di Afrika. Kalau Polri itu di Afrika Tengah, di MINUSCA, kalau tentara di Kongo, kalau saya nggak salah, di Kongo. Sama menjaga perdamaian dari PBB juga. Izinkan mungkin menambahkan ini, ada pertanyaan dari chat yang untuk apa sih di distrik, itu berarti cewek cowok nggak ada pembeda ya Bang? Kalau sudah ditempatkan, kamu tugas di situ ya harus bersedia gitu ya, harus siap gitu ya. Ini ada pertanyaan dari. Baik. Tidak ada keistimewaan untuk cewek, kalau cewek tidak ditempatkan tidak ada berarti ya Bang? Jadi gini, nah kebetulan yang pas saya kemarin, di periode dari Juli sampai Januari, saya ke Papua itu berdua sama satu angkatan saya, dokter polisi juga, perempuan. Elis ya? Dr. Elizabeth, dia di Mabes Polri sekarang. Jadi saya berdua sama dia berangkat ke Papua. Jadi karena waktu itu ada 2 pos, satu di Timika, satu di Jayapura. Saya yang di Timika, dia yang di Jayapura. Jadi bagi tugas bahasanya, karena memang pertama dia perempuan. Cuman kalau tugas sih tetap sama, Cuman waktu itu karena kebetulan saya yang disuruh ke bagian distrik yang di wilayah-wilayah di Kabupaten Pegunungan Bintang. Akhirnya kayak yang rekan saya yang Dr. Elizabeth, akhirnya dia ke daerah Nabire waktu itu. Jadi kalau untuk apakah perempuan berangkat juga, ya tetap berangkat, karena seperti yang saya bilang dari tadi, semua atas perintah dari atasan harus dikerjakan, harus dilaksanakan, nggak boleh menolak. Karena itu sudah protap, sudah aturan dari Polri itu sendiri, nggak boleh menolak. Mungkin itu. Dan juga ada beberapa senior dulu yang senior terdahulu, itu gitu juga, bahkan turun evakuasi medis ke, saya lupa apa, ke daerah Kenyam, Kabupaten Kenyam di pegunungan di Papua. Jadi dia ikut turun bantu evakuasi. Jadi pada dasarnya nggak ada beda sih perempuan laki-laki. Ya, kalau sudah ditugaskan, iya harus berangkat. Ya. Itu tadi teman-teman, Wasil, jawaban dari pertanyaannya. Apakah ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi terkait jawaban yang sudah diberikan? Iya, baik dokter. Ini ada pertanyaan terakhir dokter. Kan kalau misalnya kita spesialis, ada beberapa program studi yang ada maksimal berapa kali tes gitu. Kalau untuk tes Dokpol ini sendiri, apakah boleh berkali-kali dengan artian sampai batas minimal maksimal usianya terpenuhi gitu? Apa ada batasnya atau boleh kapan saja atau gimana? Terima kasih. Gimana tuh Bang? Boleh berkali-kali? Berkali-kali tes Dokpol boleh nggak Bang? Sampai umurnya mentok nggak bisa tes lagi? Boleh tidak? Apakah ada harus maksimal 3 kali? Kalau nggak lulus 3 kali nggak boleh lagi ikut Dokpol? Jadi gini, kalau tes untuk masuk Dokpol sendiri nggak ada batasan sampai nggak ada dibatasi sampai batas maksimal usia. Jadi kalau dokter umum itu maksimal usia untuk tes 29 tahun, kalau untuk spesialis 40 tahun. Artinya kalau memang rekan-rekan belum rezeki di dokter umum dan memang niat dari hati pengen masuk Polri, mungkin opsi lainnya harus sekolah spesialis dulu baru masuk.
Oke, siap. Berarti Mungkin nggak itu. ada batasan, mau berapa kali tes pun boleh. Nggak ada. Yang penting Nggak ada. umurnya mencukupin dan syaratnya belum menikah ya, Bang? Syarat, nah itu satu lagi. Jadi Syarat belum kalau menikah ya? dokter umum, salah satu syaratnya, kalau untuk dari dokter polisi, dia belum menikah. Hmm, Tapi kalau spesialis, dia boleh. Oke. Spesialis dia Nanti boleh nikah. mungkin nanti dibahas yang itu, soalnya ada pertanyaan tuh Bang, untuk spesialis apa aja pembedanya sama dokter umum. Mungkin nanti setelah Dokter Alfredo dulu ya Bang bertanya. Oh, boleh. Boleh, silakan Dokter Alfredo Syaputra. Baik dok, izin dok mau nanya dok. Ini di dokpol tadi dok. Siap. Kalau di dokpol ini bisa ke kayak seperti dokter terawan dok, kayak bintang gitu dok, untuk jenjangnya dok. Dan Jenjang. pertanyaan, apakah ini bisa jadi kayak panitia akpol dok? Terima kasih dok, itu aja dok. Izin dok. Izin dok, maaf dok, boleh diulangi dok, maksudnya jenjang karirnya itu? Oh ini dok, pertanyaan pertama tadi kayak jenjang karir itu kayak misalnya ke pangkatnya dok, bisa ke bintang dok, kayak contohnya dokter militer, dokter terawan dok. Ya, bisa nggak jenderal Bang, istilahnya tuh Bang. Kalau kita di kepolisian. Terus apa lagi? Ya dok. Yang kedua dok? Yang kedua di dokpol ini bisa jadi panitia di akpol. Kesehatan. Siap, terima kasih Dokter Alfredo atas pertanyaannya. Langsung saja Bang Pep. Oke. Vero dari mana dong? Saya dari Bengkulu dok, izin dok. Dari Kedokter. Bengkulu dok. Oh Bengkulu. FK mana? Bengkulu Selatan dok, mana dok? Kota mana dok? Dari Izin dok. Selatan. Oh iya. Terus di mana ya dok? Saya masih mahasiswa dok, kedokteran Batam dok. Batam. Oh di Unisba. Oke. Izin, Baik. Kan. Saya coba jawab ya. Jadi kalau ditanya apakah dari dokter polisi bisa bintang, saya jawab bisa. Sekarang kalau mungkin rekan-rekan bisa lihat pimpinan tertinggi untuk apa namanya kalau di pusat pusdokes Mabes, Pusat Kedokteran Kesehatan Mabes Polri itu dikepalai oleh Irjen Pol Dr. Asep, spesialis anestesi. Jadi kalau dibilang bisa, tetap bisa. Sedangkan sespusnya sekarang oleh Brigjen Pol Dr. Didit Setiabudi, SPT-HTKL. Nah, jadi dari beliau-beliau sudah terjawab apakah dari dokter polisi bisa ada rezeki buat jadi bintang atau enggak. Cuman itu tadi kan tergantung bagaimana proses ke depannya kan. Balik lagi rezeki garis tangan, apakah memang ada bisa jadi bintang atau enggak. Kemudian yang selanjutnya pertanyaan yang masalah panitia. Jadi semua dokter pada Polri, entah itu dokter gigi ataupun dokter umumnya, dokter spesialis atau bahkan mungkin kayak dokter Notiara dari bagian PNS pada Polri juga, semua punya kesempatan atau chance yang sama untuk menjadi panitia, kayak panitia mungkin entah penerimaan bintara, bagian panitia di bidang kesehatan ya, dalam tanda kutip. Jadi semua itu ditentukan oleh pimpinan di daerah masing-masing, misal di Kabidokes, di Polda-Polda, dia yang menentukan siapa-siapa orangnya. Mungkin seperti itu. Jadi intinya, ada Alfredo tadi, bisa dong. Bisa kayak dokter Terawan, bisa. Kita juga di Dokpol bisa sampai jenderal bisa, tapi tergantung dengan ini ya Pak, tergantung dengan yang dia kerjain juga gitu. Gimana Alfredo? Apakah sudah cukup jelas? Tergantung sama prestasi juga sewaktu dia menjabat sebagai Dokpol. Bagaimana Alfredo? Sudah cukup jelas jawabannya? Sangat jelas dok. Terima kasih dok. Baik Bang, kita lanjut ke chat. Ini ternyata banyak nih yang ngechat di sini, tapi beberapa pertanyaan ini sudah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Ini tadi dari IKGS, terus ada Nur Fadila, saya rasa udah yang ini ya, bekerja di rumah sakit sama keterima SIPSS ada waktu minimal, tadi sudah dijawab ya, Nur Fadila. Dr. William tadi sudah, yang Vena Bella. Nah ini Bang, mungkin yang dari Vena Bella Sabatina. Izin dok, bagaimana syarat untuk menjadi dokpol, apakah mengikuti syarat untuk menjadi polisi? Nah jadi
terutama di bagian tes kesehatannya. Jadi Bang, dia bertanya, untuk jadi dokpol ini, apakah syarat-syaratnya sama persis dengan yang mau jadi tes Bintara, tes Akpol, apakah ada perbedaan-perbedaan, mungkin seperti tinggi badan, berat badan, seperti itu Bang, sama Oke. kesehatannya. Apa ada perbedaan atau keringanan lah kalau untuk tes dokpol? Oke, baik. Terima kasih. Saya coba jawab untuk yang ditanya sama Bella. Jadi kalau materi tesnya sama, cuman ini apa namanya, kalau buat apa sih namanya, penilaian pada misal penilaian pada kesehatan tentu ada batas-batas yang bisa ditoleransi karena nggak kalau mau di-compare langsung sama yang tamatan SMA ya jelas, misalnya kayak orang-orang yang mau tes Bintara atau Tamtama atau Akpol ya jelas nggak bisa disamakan kan, karena udah mungkin ada perubahan-perubahan fisik dan segala macam. Ada apa namanya, ada bahasanya tuh kayak toleransi tadi, ada yang bisa ditoleransi kok. Toleransi. Untuk tinggi badan sendiri sama berarti ya Bang, batas minimal cowok 65, cewek 160. Apa? Iya, kalau batas tinggi belum ada perubahan. Artinya kan itu yang sifatnya sifatnya mutlak, nggak bisa diganggu. Memang udah aturan dari awal. Ya. Kalau laki-laki 165, yang perempuan 160, itu belum ada perubahan. Dengan berat badan ideal ya. Dengan berat badan ideal. Ya. Cuma yang harus diingat bahwa mungkin tetap ada kemungkinan berubah, cuman kecil. Karena setiap mau dilaksanakan tes itu harus menunggu dari Mabes Polri tentang peraturan-peraturan apa yang. Tapi dari tahun ke tahun sih jarang berubah kalau yang itu. Udah mutlak. Mungkin ada satu waktu ini ya, penerimaan SIPSS yang COVID itu diringankan. Satu syarat yang belum menikah, jadi boleh dokter umum boleh menikah. Terus yang kedua syarat yang tinggi badan itu jadinya yang wanita 158 cm ya Bang. Ya. Yang cowoknya jadi 162. Mungkin kalau saat ada penerimaan khusus seperti itu mungkin ada beberapa keringanan lagi yang diberikan Polri. Baik, jadi memang tahun 2021 waktu itu dokter polisi khusus ya. Itu kalau nggak salah saya sekitar 200 orang diterima seluruh Indonesia. Jadi ya khusus, jadi dari pendidikan dia ada nggak lama, cuma 2 bulan, pendidikan juga di Stupa, Lemdiklat Polri di Sukabumi. Jadi ya bahasanya nama ekspres lah, kilat lah orang itu. Jadi memang karena kebutuhan yang banyak, jadi akhirnya ya ditampung kayak gitu. Cuman kalau secara regulernya, yang kayak saya ceritakan dari awal, memang ya pendidikan 6 bulan di Akpol Akpol Semarang. Jadi ya semua ya seperti biasa gitu lah, mulai dari peraturan segala macam. Itu tadi sih, karena mungkin ya orang itu apa namanya yang susah diterima karena memang kebutuhan waktu itu COVID lagi tinggi-tingginya kan. Kalau nggak salah saya 2021 itu bulan pertengahan. Mungkin itu sih. Oke. Ya Bang, ini ada Bang juga pertanyaan juga nih dari Mila. Untuk penentuan lolos atau tidaknya peserta pada sidang kelulusan tingkat Panda, berarti tingkat daerah, itu berarti mencakup semua jurusan atau memang ada kuota khusus per jurusan, Dok? Nah, jadi ya Bang, apakah tiap pemilihan SIPSS kan ada beberapa jurusan itu? Apakah memang dokter itu ada kuota sendiri atau enggak, tetap ada penilaian? Kalau memang dokternya enggak masuk kualifikasi, ya bisa jadi enggak ada dokter pada tahun itu. Bagaimana, Bang? Oke, baik. Saya coba jawab. Kalau dari tahun ke tahun, biasa dokter itu selalu dibutuhkan. Jurusan dokter selalu dibutuhkan. Entah dokter umum, selalu ada dalam penerimaan, dalam daftar yang diterima, dalam daftar yang dicari itu selalu ada dokter spesialis. Spesialisnya apa saja, terus dokter umum, dokter gigi, yang sering terus psikologi, yang sering berubah itu kayak jurusan-jurusan yang lain, jurusan-jurusan umum yang lain. Terus apakah nanti di daerah penentuan berangkat ke pusatnya berdasarkan kuota atau enggak? Saya jawab enggak. Jadi kayak yang saya bilang di awal, penentuan berangkat atau enggaknya itu melalui Zoom. Jadi buat rekan-rekan, misal kita yang dokter ya, yang dokter, kita ujian, semua ujian udah kita laksanakan, tinggal di akhir kan, penentuan pantohir di daerah, nanti kita Zoom meeting se-Indonesia. Jadi dikoordinir dari Mabes Polri. Nanti di sana ditentukan, misal
dibuka dulu kolom pertama, ya dokter spesialis misal, siapa yang daftar? Misal yang ada daftar 5, misal berangkat semua, berangkat. Habis itu dibuka yang dokter umum, berapa? Misal ada 25 orang yang waktu di Panda kan. Itu 25 dokter umum tuh, dokter umum seluruh Indonesia, misalkan dari Polda, misal dari Polda Aceh, dokter umum yang masih sampai pantohir daerah, misal ada 2 orang, sedangkan seluruh Indonesia ada 25. Nah, nanti di sana dilihat, misal dari 25 itu yang 15 terpilih, artinya 15 yang berangkat ke pusat. Jadi misalkan yang 2 orang dari Aceh ini, misal dia peringkat 11 sama peringkat 16. Ya, jadi yang peringkat 1 sampai 15 berangkat, berarti yang peringkat 16 sampai 25 ya balik kanan gitu. Jadi kayak gitu. Semua baik habis itu ya itu yang dokter, habis itu dokter gigi kolom sendiri, habis itu psikologi kolom sendiri gitu. Jadi dia bukan dicampur adukkan kayak gitu enggak. Jadi per item dia. Penilaiannya tetap secara nasional ya, Bang. Ya, penilaian secara nasional. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti dari Provinsi Bengkulu sendiri, Bang, penerimaan SIPSS tahun 2022 ini kemarin dokternya nggak masuk kualifikasi. Ya. Jadi Bang, kami tidak ada mengirim, jadi nggak ada dokter yang masuk karena itu karena rankingannya secara nasional. Tapi kuota khusus untuk dokter itu tetap ada. Tapi ya, secara karena itu tadi saya bilang, saingan kita boleh dari daerah, tapi tes kita saingannya se-Indonesia. betul. Kuota tergantung kuota yang dibuka. Tergantung kuota. Makanya kayak yang saya bilang, zaman saya dulu tes, saya saya tes itu satu Indonesia ini 83 orang dokter umum. Yang terpilih ke pusat, yang sampai yang diberangkatkan ke pusat cuma 12 orang. Artinya bukan serta-merta bukan kayak ini ya, kayak Akpol ya. Kalau Akpol kan memang ada kuota daerah namanya. Jadi berapa daerah ya berangkat gitu. Kalau ini enggak, dia mainnya se-Indonesia. Kalau nilai kita nggak berani, maksudnya nggak bagus, artinya nggak ini nanti nggak bisa survive kita. Survive dalam artian kita cari satu tiket buat berangkat ke pusat. Kayak harus dipersiapkan betul, kalau saran saya harus persiapkan. Siap. Nah, ini juga Bang dari Sri Wahyu Utami. Bagaimana mengenai tes kompetensi pengetahuan di tingkat daerah itu? Soalnya mirip seperti TPA yang pengetahuan umum, bahasa Inggris, dan lain-lain, atau mengenai kompetensi dari jurusan masing-masing, misalnya dokter, apakah soal mirip? Oh, ini tadi sudah ya Bang, dijelaskan di awal ya. Soalnya mirip-mirip UKM PPD, tapi tidak sesulit UKM PPD. Tes pengetahuannya Bang. Izin Bang, ke-mute. Oke, jadi kalau untuk tes kompetensi ya pengetahuan kurang lebih mirip kayak UKM PPD, cuman tingkat kesulitan dia nggak sesulit UKM PPD. 50 soal jadi, tadi ya? Kalau zaman saya kemarin 50 soal. Jadi soalnya pinyit ya, soal pinyit ya. Jadi kayak case gitu soal-soalnya. Ya, soal case nanti ada pilihan ABC-nya gitu. Yang lebih kayak UKM PPD sama. Tapi nanti ketika udah di pusat itu nanti tesnya baru tes OSCE dia tes OSCE. Dikasih soal, ada pasien, kerjakan. Siap. Kalau di tingkat daerah sendiri berarti nggak ada kayak OSCE gitu ya Bang? Tidak kalau ada daerah nggak ada. Cuman tes CBT aja. Oke, dicatat teman-teman bocorannya. Terus izin Dok, untuk Nur Fadila, persyaratan IPK yang digunakan untuk SIPSS itu menggunakan IPK saat preklinik atau IPK saat koas ya Dok? Atau gabung? Baik, saya coba jawab ya Fadila. IPK yang dipakai IPK terakhir, berarti IPK dokter. Terus yang harus diingat, akreditasi ketika lulus itu harus B, minimal B. Ya. Kalau ketika lulus C, mohon maaf, berarti nggak bisa. Di administrasi awal udah gugur. Ya. Karena dari pengalaman beberapa kawan-kawan saya kuliah dulu, ketika daftar, akreditasi C, ya balik kanan. Nggak bisa. Jadi untuk IPK-nya yang dipakai ya IPK dokter, dan akreditasinya harus minimal B. Kalau A lebih bagus. Ini kayak gitu. IPK standarnya 2,75 apa 3 Bang yang terbaru Bang? 3. Terakhir kemarin 3. Ya, itu tapi profesi ya? Profesi dia. Oke. Terus disiapkan buat rekan-rekan kalau memang mau ada minat buat masuk Polri, harus disiapkan. Maksudnya mulai dicari akreditasi dari kampusnya. Ini harus dilegalisir. Harus disiapkan, jangan nanti udah mau ini kan susah mau cari di mana gitu.
Siap. Ikutin. Nah, ini ada lagi nih Bang, dari Vena. Kalau untuk minus mata ya, kalau anak kedokteran kan tahu sendiri Bang, banyak pakai kacamata nih. Apakah ada keringanan untuk dokter kalau ada kelainan di matanya? Mm-mm. Kayak minus gitu Bang. Boleh nggak pakai kacamata gitu? Oke, baik. Kalau pakai kacamata boleh. Cuman Ini jangan minusnya besar lebih dari 2. 2 berarti. Maksimal 2 ya Bang? Ya nggak salah. Maksimal 2. Mm. Boleh. Kalau pakai kacamata boleh. Bahkan untuk pendidikan pun boleh kok pakai kacamata. Ada yang pakai kacamata boleh kok. Cuman itu tadi, visusnya jangan lebih dari 2. Ya betul. Ah, Boleh berarti. Tapi ya itu tadi ya Bang, nilai balik-balik nanti ke penilaian di akhir gitu. Kalau teman-teman yang lainnya lebih tinggi ini, ya, ya itu yang bilang. Jadi kalau Oh. memang niat buat tes, ya harus betul-betul, artinya harus dipersiapkan. ya, Karena yang saya lihat, maksudnya kebanyakan orang-orang yang tes kayak ICQSS ini kayak haji mumpung. ya. Boleh dibilang kayak haji mumpung, karena udah nggak ada persiapan sama sekali. Ada yang berat badannya berlebih, segala macam. Maka saya bilang, kalau bisa dipersiapkan, Sekarang kan kalau kayak walaupun mata kan mungkin bisa lasik ya Bang, udah lasik. kalau mau lasik boleh. Kalau memang udah lebih dari 2 ya. Tapi kalau masih di bawah kurang dari 2, ya nggak apa-apa juga gitu. Ya. Kalau mau lasik ya lebih bagus. Oke. Itu sih. Ini lanjut Bang. Tinggi badan apakah sangat berpengaruh untuk lulusan Dok? Ya, ini sangat pengaruh. Jelas kalau tinggi badan yang terakhir saya tahu sih kayak kurang lebih sama dia. 160, 165. 160 buat perempuan, yang tinggi 165. Cuma itu tadi saya bilang, acuannya itu selalu muncul sebulan sebelum mulai tes. Acuan muncul dari mana? Dari Mabes Polri. Nanti dari Mabes Polri akan mengirimkan namanya telegram ke seluruh wilayah di Indonesia. Nanti di sana dijelaskan, dijabarkan tentang syarat-syaratnya. Makanya saya bilang tetap ada peluang atau chance buat berubah aturannya, cuma itu tadi untuk peluang berubahnya kecil karena dari yang tahun ke tahun tetap sama. Cuman apakah peluangnya tetap ada? Saya bilang masih tetap ada. Itu. Ya. Coba aja dulu tapi dengan persiapan. Dengan persiapan. Ya. Ini lanjut lagi ya Bang. Kalau amandel yang enggan dioperasi, apakah langsung gugur atau pengurangan poin Dok? Oke, bismillah ya. Pengurangan. Kalau amandel, jadi kan gini, kalau pada pemeriksaan kesehatan itu ada nilai-nilai, ada poin-poinnya. Jadi dilihat apakah dia ini masuk kategori berat atau enggak. Kalau di Polri itu namanya stakes. Ya. Nah, jadi dilihat apakah dia aktif atau enggak amandelnya. Kalau amandelnya masih ya TT2, kalau dia enggak aktif ya masih bisa. Paling penilaiannya kurang. Cuman jangan dia udah T4 Meradang. lagi, atau dia lagi meradang, atau dia lagi aktif. Betul. Dari itu segala macam ya itu mungkin susah. Ada penilaian. Jadi yang harus diingat buat rekan-rekan bahwa memang ya saya sharing buat rekan-rekan. Jadi kalau buat tes di Polri, kalau kesehatan itu dia nilainya bukan pakai poin, bukan pakai angka, dia memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Mungkin kayak gitu. Tuh. Tapi memang ya kalau tidak memenuhi syarat otomatis tidak lanjut ke yang Gugur. berikutnya ya Bang. Ya, jadi sistemnya kalau di Polri rangkaian tesnya tes gugur. Ya, betul. Ketika ada salah satu tidak memenuhi syarat, ya berarti nggak bisa lanjut selanjutnya dan dinyatakan gugur. Tidak salah itu ada 2 ya Bang, yang ada memenuhi syarat tidak memenuhi syarat itu 1 yang kesehatan, 2 yang psikologi, ya nggak Bang? Psikologi dia ada nilai kalau psikologi. Psikologi nilai. Ya. Kesehatan yang pakai memenuhi syarat. Memang yang harus yang itu cuman kesehatan berarti ya Bang ya? Ya. PMK Bang? PMK juga. PMK juga kan ya? Ini lagi izin Dok untuk quote ke dokter pada tingkat pusat itu berapa yang diterima akhir Dok? Baik. Kalau pengalaman Jadi ini tergantung dinamika ya. Maksud saya bilang dinamika itu tergantung situasi dan kondisi, tergantung kebutuhan dari Mabes Polri-nya sendiri. Karena yang punya database karena semua yang kita lakukan di daerah itu
acuannya dari Mabes, dari Ya. Mabes Polri. Jadi Mabes Polri yang menentukan berapa yang diperlukan kuota-kuota. Contoh kayak tahun saya, dokter umum yang diambil 5, dokter gigi 4, spesialis 1. 2021 kalau nggak salah saya dokter umumnya ada 18 orang. 2022 dokter umumnya 2022 ini kalau nggak salah 16 orang juga. Artinya tergantung kebutuhan. Karena yang berhak yang menentukan semuanya dari Mabes. Makanya banyak-banyak berdoa tuh, mudah-mudahan kalau memang ikut ada rezeki masuk pusat, mudah-mudahan kuotanya banyak gitu. Berarti range-nya sekitar belasan ya Bang ya? Bisa 12, belasan. Udah 16. belasan. Ya, paling banyak itu yang memang waktu penerimaan yang COVID itu. Yang Khusus COVID, itu ya. kasus COVID itu yang banyak, 200 orang lebih. 200. Dokter spesialisnya aja 64 orang kalau nggak salah saya. 64 orang dokter spesialis. Di 200 tuh. Tapi kalau yang tidak khusus itu ya sekitar belasan itu ya Bang, 12 sampai 16 Ya, kira rekan-rekan. belasan. Makanya ya berjuang lah. Ya, Oke, ini lagi izin Dok, kalau ada riwayat COVID atau TB, berarti ini hasil pemeriksaan ronsen ya, akan langsung status 4 atau gagal Dok? Oke, kalau riwayat COVID untuk penilaian di penilaian di kesehatan sejauh ini sih saya belum lihat ya, kalau nggak salah belum ada. Cuman nggak tahu nanti ada revisi atau enggak. Cuma kalau TB kalau aktif dia status 4. Nah, makanya saya bilang kalau TB-nya udah sembuh, kalau TB-nya udah sembuh, statusnya 3 kalau nggak salah, 3 atau 2 ya. Saya lupa kalau TB. Yang penting dia udah sembuh. Dinyatakan sembuh dengan dokter. Surat dari dokter dinyatakan yang bersangkutan sembuh. Itu bisa statusnya 3 kalau nggak salah. Kalau dia aktif, baru status 4 langsung. Langsung. Oh. Siap. Sudah. Oke. Banyak juga pertanyaannya. Mungkin teman-teman sekalian, kalau ada yang masih kurang atau mau ditanyakan lebih lanjut bisa boleh, ini ya kalau Bang, mau tanya. pribadi, bisa hubungin lewat email tadi. Nanti Bang Febri kasih nomor WA-nya mungkin. Boleh. Untuk kalau mau tanya-tanya tuh. Iya, chat lewat Instagram boleh Dok. Nanti kalau ada yang masih kurang gitu kan, masih mau tanya-tanya lagi. Oke, saya rasa sesi tanya jawabnya sudah ya Bang? Sudah cukup Bang? Sesi tanya jawabnya. Nanti untuk pertanyaan terbaik akan kami hubungin via chat, akan mendapatkan door prize tadi pulsa senilai 50.000 dari Dokors dan juga dari Lumina Operation. Sama nanti beberapa penanya juga akan diberikan masuk ke grup secara gratis, masuk grup Dokors secara gratis untuk yang terpilih. Oke, sebelum webinar kita akhiri, kita foto bareng dulu. Boleh mungkin untuk teman-teman di sini open kamera. Boleh open kameranya dulu, mau lihat dulu muka rekan-rekan sekalian. Silakan Dok, boleh di open kameranya. Oke, nah kan udah kelihatan tuh, ini siapa nih? Kita open kamera dulu ya Dok, foto bareng dulu. Panitia. Siap. Udah semua open cam? Sebentar ya. Mbak Dil, siap Mbak Dil? Foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Dok. Di foto ini. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, kepada para peserta webinar pada malam hari ini, dan terima kasih banyak juga kami ucapkan kepada narasumber kita pada malam hari ini, Ibda Dr. Febri Utama, atas informasi, tips, trik, dan kesempatannya Bang untuk berbagi pengalamannya kepada kami semua. Semoga
informasi yang diberikan ini bisa bermanfaat dan bisa dijadikan acuan untuk teman-teman yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Amin, amin, amin. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan sekalian. Amin. Ya, akhir kata saya selaku moderator mengucapkan minta maaf jika ada salah kata dan juga perbuatan. Pada Allah saya mohon ampun. Mungkin Bang Febri ada kata-kata terakhir Bang atau motivasi kepada teman-teman yang hadir di sini. Sudah sangat antusias dan antusias terhadap dokter kepolisian, Bang. Oke, terakhir ya buat rekan-rekan. Pesan saya kalau memang ada minat, ada kepengen buat bergabung di Polri, seperti yang saya bilang, mungkin rekan-rekan bisa persiapkan diri dengan baik, karena nggak ada salahnya kita mencoba dan kita nggak tahu rezeki di mana. Nah, terus yang selanjutnya, terus selalu semangat, jangan pantang menyerah. Kalau udah masuk jadi anggota Polri, pasti ada suatu kebanggaan lah buat rekan-rekan sekalian. Intinya semoga apa yang saya kasih tadi, apa yang saya sharing buat rekan-rekan, mungkin yang baiknya bisa rekan-rekan ambil, kalau ada yang jeleknya boleh rekan-rekan tinggalkan. Jadi kalau memang ada ini nanti kalau ada rekan-rekan katakanlah nanti ketika tes lolos, nah berarti selamat bergabung. Nanti jangan lupa hubungi saya. Kayak gitu. Ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Dr. banyak, Mutiara. Pak. Ya. Terima kasih banyak. Ya, rekan-rekan sekalian. Ya. Oke, akhir kata saya tutup teman-teman sekalian. Wabillahi taufik wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.